juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir Rp230 juta per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar Rp65 juta per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. DPR RI mengungkapkan alasan tidak menghapus dana pensiun seperti tuntutan masyarakat dalam 17+8. Alasan tidak adanya penghapusan dana pensiun itu diungkapkan DPR dalam akun Instagram resminya yang memuat surat jawaban dari tuntutan 17+8 pada Sabtu 6 September. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun anggota DPR RI diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sehingga tidak bisa dengan mudah dihapus. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga negara tertinggi, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1. Sehingga pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. Adapun besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 tahun 2000, perhitungan pensiun yang diterima paling tinggi Rp3,6 juta lebih untuk masa jabatan 2 periode, Rp2,9 juta lebih untuk masa jabatan 1 periode, dan Rp401.000 lebih untuk masa jabatan 1 hingga 6 bulan.
Terdapat cap dan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsulijal. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan tuntutan 17+8 untuk DPR dan pemerintah. Salah satu tuntutan yakni ingin uang pensiun DPR dihapus. Desakan penghapusan uang pensiun DPR tercantum dalam 17 tuntutan yang berdeadline. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir Rp230 juta per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar Rp65 juta per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. DPR RI mengungkapkan alasan tidak menghapus dana pensiun seperti tuntutan masyarakat dalam 17+8. Alasan tidak adanya penghapusan dana pensiun itu diungkapkan DPR dalam akun Instagram resminya yang memuat surat jawaban dari tuntutan 17+8 pada Sabtu 6 September. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun anggota DPR RI diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sehingga tidak bisa dengan mudah dihapus. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga negara tertinggi
Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1. Sehingga pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. Adapun besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 tahun 2000, perhitungan pensiun yang diterima paling tinggi 3,6 juta rupiah lebih untuk masa jabatan 2 periode, 2,9 juta rupiah lebih untuk masa jabatan 1 periode, dan Rp401.000 lebih untuk masa jabatan 1 hingga 6 bulan. Terdapat cap dan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan tuntutan 17+8 untuk DPR dan pemerintah. Salah satu tuntutan yakni ingin uang pensiun DPR dihapus. Desakan penghapusan uang pensiun DPR tercantum dalam 17 tuntutan yang berdeadline DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan.
DPR RI mengungkapkan alasan tidak menghapus dana pensiun seperti tuntutan masyarakat dalam 17+8. Alasan tidak adanya penghapusan dana pensiun itu diungkapkan DPR dalam akun Instagram resminya yang memuat surat jawaban dari tuntutan 17+8 pada Sabtu 6 September. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun anggota DPR RI diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sehingga tidak bisa dengan mudah dihapus. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga negara tertinggi, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1. Sehingga pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. Adapun besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 tahun 2000, perhitungan pensiun yang diterima paling tinggi 3,6 juta rupiah lebih untuk masa jabatan 2 periode, 2,9 juta rupiah lebih untuk masa jabatan 1 periode, dan Rp401.000 lebih untuk masa jabatan 1 hingga 6 bulan. Terdapat cap dan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan tuntutan 17+8 untuk DPR dan pemerintah. Salah satu tuntutan yakni ingin uang pensiun DPR dihapus. Desakan penghapusan uang pensiun DPR tercantum dalam 17 tuntutan yang berdeadline. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan.
Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. DPR RI mengungkapkan alasan tidak menghapus dana pensiun seperti tuntutan masyarakat dalam 17+8. Alasan tidak adanya penghapusan dana pensiun itu diungkapkan DPR dalam akun Instagram resminya yang memuat surat jawaban dari tuntutan 17+8 pada Sabtu 6 September. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun anggota DPR RI diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sehingga tidak bisa dengan mudah dihapus. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga negara tertinggi, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1. Sehingga pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. Adapun besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 tahun 2000, perhitungan pensiun yang diterima paling tinggi 3,6 juta rupiah lebih untuk masa jabatan 2 periode, 2,9 juta rupiah lebih untuk masa jabatan 1 periode, dan Rp401.000 lebih untuk masa jabatan 1 hingga 6 bulan. Terdapat cap dan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan tuntutan 17+8 untuk DPR dan pemerintah. Salah satu tuntutan yakni ingin uang pensiun DPR dihapus. Desakan penghapusan uang pensiun DPR tercantum dalam 17 tuntutan yang berdeadline DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan.
DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. DPR RI mengungkapkan alasan tidak menghapus dana pensiun seperti tuntutan masyarakat dalam 17+8. Alasan tidak adanya penghapusan dana pensiun itu diungkapkan DPR dalam akun Instagram resminya yang memuat surat jawaban dari tuntutan 17+8 pada Sabtu 6 September. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun anggota DPR RI diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sehingga tidak bisa dengan mudah dihapus. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga negara tertinggi, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1. Sehingga pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. Adapun besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 tahun 2000, perhitungan pensiun yang diterima paling tinggi 3,6 juta rupiah lebih untuk masa jabatan 2 periode, 2,9 juta rupiah lebih untuk masa jabatan 1 periode, dan Rp401.000 lebih untuk masa jabatan 1 hingga 6 bulan. Terdapat cap dan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, serta Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan tuntutan 17+8 untuk DPR dan pemerintah. Salah satu tuntutan yakni ingin uang pensiun DPR dihapus. Desakan penghapusan uang pensiun DPR tercantum dalam 17 tuntutan yang berdeadline. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut.
Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir Rp230 juta per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar Rp65 juta per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. DPR RI mengungkapkan alasan tidak menghapus dana pensiun seperti tuntutan masyarakat dalam 17+8. Alasan tidak adanya penghapusan dana pensiun itu diungkapkan DPR dalam akun Instagram resminya yang memuat surat jawaban dari tuntutan 17+8 pada Sabtu 6 September. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun anggota DPR RI diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sehingga tidak bisa dengan mudah dihapus. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga negara tertinggi, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1. Sehingga pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. Adapun besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 tahun 2000, perhitungan pensiun yang diterima paling tinggi Rp3,6 juta lebih untuk masa jabatan 2 periode, Rp2,9 juta lebih untuk masa jabatan 1 periode, dan Rp401.000 lebih untuk masa jabatan 1 hingga 6 bulan. Terdapat cap dan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan tuntutan 17+8 untuk DPR dan pemerintah. Salah satu tuntutan yakni ingin uang pensiun DPR dihapus. Desakan penghapusan uang pensiun DPR tercantum dalam 17 tuntutan yang berdeadline. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah Rp65 juta per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini.
Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir Rp230 juta per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar Rp65 juta per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. DPR RI mengungkapkan alasan tidak menghapus dana pensiun seperti tuntutan masyarakat dalam 17+8. Alasan tidak adanya penghapusan dana pensiun itu diungkapkan DPR dalam akun Instagram resminya yang memuat surat jawaban dari tuntutan 17+8 pada Sabtu 6 September. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun anggota DPR RI diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sehingga tidak bisa dengan mudah dihapus. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga negara tertinggi, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1. Sehingga pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. Adapun besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 tahun 2000, perhitungan pensiun yang diterima paling tinggi Rp3,6 juta lebih untuk masa jabatan 2 periode, Rp2,9 juta lebih untuk masa jabatan 1 periode, dan Rp401.000 lebih untuk masa jabatan 1 hingga 6 bulan. Terdapat cap dan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal.
Sebelumnya masyarakat mengeluarkan tuntutan 17+8 untuk DPR dan pemerintah. Salah satu tuntutan yakni ingin uang pensiun DPR dihapus. Desakan penghapusan uang pensiun DPR tercantum dalam 17 tuntutan yang berdeadline DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir Rp230 juta per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi